Sekarang apalagi kalau buat din, buat agama kita. Masa kita ridho sih kita ambil ilmu yang justru itu bakal kehidupan kita nextnya. Kita ambil dari orang-orang yang gak jelas. Dari orang-orang yang ya gak ketahuan beneran gak sih. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters Drabanians yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kembali berjumpa di Drabanian Talk bersama kembali guru kita Al-Ustaz Muhammad Syarif Hudallahu Ta'ala. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa kabar? Bagaimana baik Ustaz ya? Gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Kembali kita bisa berjumpa, bisa ngobrol-ngobrol sambil ngeteh nih. Ngeteh apa kopi? Ngeteh. Insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, menarik sekali di episode kedua ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita seputar hijrah ya Ustaz ya. Alhamdulillah, dan respon teman-teman luar biasa sekali nih Ustaz. Dan kembali kita akan mencoba membahas fenomena seputar hijrah yang teman-teman rasakan, dan kita akan mengawali dengan pertanyaan untuk penekanan yang pernah dibahas pekan lalu Ustaz, terkait bagaimanakah langkah awal dalam hijrah, terkait cara memilih guru yang benar supaya nggak salah langkah itu gimana Ustaz? Gitu ya. Iya, cara milih guru yang benar. Sebenarnya dasarnya gini. Emang ilmu agama nih, ya, ilmu yang sangat menjadi momok utama buat diri kita sebenarnya. Makanya Ibnu Sirin rahimahullah beliau mengatakan fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Ya, dari mana kalian mengambil agama untuk kalian, karena ilmu kita ya agama kita. Kan gitu. Sekarang gini deh, orang kalau mau ke dokter, dia pasti cari-cari dokter yang bagus. Pasti pilih-pilih. Beneran dokter. Iya. Dokter yang benar, kuliahnya jelas, ya kan? Ya prakteknya jelas dan lain sebagainya jelas. Kita nggak rela bahwa tubuh kita nih yang udah segini baiknya kita jaga, terus begitu dia sakit kita kasih kepada dokter yang gadungan. Nggak ikhlas gitu ya. Masya Allah. Nggak ridho kan? Ridho banget. Sekarang apalagi kalau buat din, buat agama kita. Masa kita ridho sih kita ambil ilmu yang justru itu bakal kehidupan kita nextnya. Kita ambil dari orang-orang yang gak jelas. Masya Allah. Dari orang-orang yang ya gak ketahuan beneran gak sih nih Ustadz, beneran gak sih nih orang bener bisa diambil ilmunya atau tidak. Ya. Makanya penting banget kita untuk melihat lagi kepada siapa kita belajar. Sebenarnya untuk yang baru-baru hijrah misalnya, tadi pertama sebenarnya bahwa kita ngambil tuh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya tentunya itu. Namun nggak bisa dipungkirin, semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita bikin tambah bingung aja. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini adalah pada saat seorang itu memakai ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan diikat dengan apa? Pemahaman para sahabat. Ikatan itu ya? Iya, ini yang paling membedakan dari yang semuanya. Ayat sekarang siapa yang nggak pakai ayat Al-Quran? Semua pakai Ustaz ya? Semua pakai. Semua pakai. Dukun aja pakai ayat Quran. Itu dia Ustaz. Bener gak? Bener. Dukun aja pakai ayat Quran. Cuma iya dia pakai Quran doang tapi gak memahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang membedakan gitu loh. Mana jalan Ahlus Sunnah, mana yang bukan Ahlus Sunnah. Karenanya kita pas belajar kita lihat benar-benar ya, pertama ayat Quran dan dibawa kepada pemahaman para sahabat. Ya. Dan ciri-ciri lain mungkin ya yang bisa kita dapatkan dengan singkat lah. Dari dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu taruh perhatian besar. Bahkan Nabi kita SAW taruh perhatian besar tentang masalah pelajaran apa? Tauhid. Itu ditaruh perhatian besar. Maka kita lihat nih, ini guru bagaimana perhatiannya dengan tauhid. Dengan pelajaran tauhid gimana perhatiannya? Mestinya tinggi. Karena Ahlus Sunnah semuanya tinggi dalam masalah tauhid. Itu yang dijunjung pertama. Kenapa begitu? Karena nabinya begitu sallallahu alaihi wasallam. Buktinya berapa tahun di Mekah belajar tauhid. Bahkan udah masuk ke Madinah juga nggak ninggalin tauhid, terus tauhid. Maka ini salah satu ciri yang mencolok banget untuk Ahlus Sunnah sebenarnya. Dan itu guru yang mesti kita pilih salah satunya. Yang kedua bagaimana keadaan dia atau tanggapan dia tentang masalah perbedaan antara ini adalah sunnah Rasul SAW dan ini bukan dari sunnah Rasul SAW. Ya, karena Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman mereka akan menjelaskan ini loh jalannya Rasul SAW. Dijelasin gitu. Jelas gampang. Jelas gitu. Ini jalannya Rasul ya. Yang ini bukan jalannya Rasul SAW. Ya. Makanya itu juga perlu kita lihat. Bagaimana detailnya dia mengatakan bahwa ini nih jalannya Rasul SAW. Yang itu bukan. Karena ini agama bukan main-main. Iya kan? Agama bukan main-main.
Dan yang ketiga juga bisa kita lihat kalau zaman sekarang ya, dari mana dia belajar, alma maternya apa, atau alma maternya apa, atau belajar sama siapa, ya kan? Kan murid itu salah satunya kelihatan dari gurunya siapa. Iya betul. Iya kan? Begitu kita tahu gurunya nggak jelas atau nggak tahu belajarnya di mana dan lain sebagainya, ya stop dulu sampai jelas perkaranya buat dia. Iya kan? Masa ente mengambil sebuah ilmu dari orang yang ente ragu nggak tahu dia siapa? Iya. Kan bermasalah kan? Dan juga yang keempat mungkin belum direkomendasi daripada ustadz-ustadz yang udah kita kenal sebelumnya. Itu juga penting. Direkomendasi satu demi satu gitu ya. Rekomendasi iya. Ya walaupun mungkin ya nggak secara langsung rekomendasi tapi kelihatan lah bahwa ustadz ini dekat dengan ustadz fulan ya dan selain sebagainya ya. Dan yang terpenting juga salah satunya adalah kata Imam Ahmad rahimahullah, lihat bersama siapa dia datang, bersama siapa dia pergi. Temennya siapa nih? Dai ini temennya siapa? Ngumpulnya sama siapa? Ahlus sunnah bakal ngumpul sama ahlus sunnah. Masya Allah. Iya kan? Dan ini ya udah kayak gitu memang. Kita kan ngumpul juga main cocok-cocok aja sebenarnya. Yang nggak cocok ya kenal, cuma nggak bisa kita ngumpul-ngumpul gitu sulit. Nah itu juga yang dikatakan oleh para ulama. Lihat mereka sama siapa. Jadi Ibnu Sirin rahimahullah taala, beliau tuh dulu ya bilang kalau kita dapat hadis, dia bilang kita langsung dengerin dulunya awalnya. Tapi sekarang nih kata Ibnu Sirin ini muridnya para sahabat. Dia bilang kita tanya dulu, ya. Kalau dari ahlu sunnah maka kita ambil, tapi kalau dari ahli bidah kita nggak ambil. Jadi Ibnu Sirin aja hati-hati kalau masalah ilmu agama. Masya Allah. Dapat dari siapa? Masya Allah. Dilihat. Pada zaman itu saat ya. Pada zaman itu samulana rijalakum. Dari siapa sih dapatnya? Inna hadza ilma din fanzuru aman ta'khuduna dinakum, kata beliau. Ini ilmu agama. Lihat agama diambil dari siapa. Oh itu kan maksudnya bahaya loh, hati-hati. Bener-bener mesti detail lah kita mengetahui bahwa kita ngambil dari sumber yang benar gitu. Masya Allah. Kebayang banget saja itu di masa itu masih belum banyak yang mungkin aneh-aneh gimana di zaman sekarang saja. Iya. Allah musta'an. Memang terkesan, tapi insya Allah dengan pertolongan Allah berikan kemudahan buat kita untuk belajar saja. Tetapi intinya adalah yang ingin kita tanyakan, dari sekian hal tadi tentunya nampaknya mustahil bisa dilakukan oleh kita yang baru awal belajar saat hal yang tadi ya. Kita bisa langsung menimbang nih guru baik atau dan sebagainya. Mungkin tadi kuncinya paling aman rekomendasi saja. Rekomendasi, salah satu yang paling aman sih rekomendasi, bener banget. Rekomendasi penting ya, penting banget. Ya, dan alhamdulillah sih kalau di Jakarta sih banyak. Masya Allah, alhamdulillah Jakarta ya. Tadi ya kita pernah bilang juga seperti Ustadz Firanda misalnya, atau kajian Rabbanian secara umum yang isi di Rabbanian. Terus ada Ustadz Nuzul ya. Dan dari dua ini kita bisa lihat teman-temannya misalnya ya enggak, yang biasa gabung sama beliau-beliau siapa, itu tandanya itu adalah sesuatu yang kompeten dan ahlu sunnah wal jamaah gitu ya. Itu juga ada yang senior di Jakarta terutama. Ada Ustadzul Hakim misalnya dan ustadz lainnya lah yang bisa kita ambil ilmunya. Di YouTube apalagi, Masya Allah, siapa aja bisa kita lihat sebenarnya kalau di YouTube. Yang benar bisa, yang gak benar juga bisa. Ya, oke. Ya seperti Dr. Syafiq misalnya, Allah Ta'ala, Dr. Sufyan Baswedan dan yang lainnya banyak sih, banyak banget. Masya Allah. Semoga Allah menjaga guru kita saat ini, termasuk antum juga. Tapi itulah kenapa kita sengaja menampilkan pemateri berdasarkan rekomendasi saja. Karena untuk urusan dunia aja tadi saya sampaikan mesti hati-hati, apalagi urusan dunia saja. Masya Allah. Lalu yang menarik ya, walaupun ini sudah pernah berlalu tapi terulang kembali, fenomena kita yang baru belajar ini menganggap ya belajar masih apa aja deh, wawasan tuh mesti luas gitu kan, belajar jangan sama itu aja. Toh kita bisa tinggal ambil baiknya, yang buruknya buang. Pantas gak sih sikap seperti ini? Sebenarnya itu masalah seperti itu ya. Misalnya ya belajar sama siapa aja, ntar kalau ada yang baik kita ambil, kalau ada yang buruk kita buang. Kaidah ini sih oke-oke aja. Oke-oke aja kaidahnya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Ya oke kaidahnya. Tapi tahu gak sih kaidah ini dibilangin sama siapa? Atau diucapkan sama siapa? Apakah sama orang awam? Oke. Sama ulama. Masya Allah. Iya kan? Ini ulama yang bisa mempraktekkan kaidah ini ya ulama. Ente kan bilang tadi kan kita awam nih, makanya kita ambil dari siapa? Lah ente awam kan, makanya jangan gitu. Kita belum mampu untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ya awam posisinya awam, jangan jadi awam
kemudian akhirnya jadi ahli fatwa, kan nggak mungkin. Allah Ustaz. Iya nggak? Iya. Sama kayak kaidah ini juga yang pakai kan para ulama. Yang pakai kan ulama. Makanya ada beberapa kitab-kitab, mungkin ya nggak ada sih kitab yang full benar semua kecuali Al-Quran ya nggak. Ada mungkin penulisnya kesalahan dari bab ini, di bab itu dan lain sebagainya. Tapi itu semua kan di zaman berikutnya ada ulama-ulama lain yang telah mengkritisi. Ya, Iya kan? betul. Nah itu ulama yang mengkritisi itu yang bisa memakai kaidah tadi sebenarnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau ente awam ya kaidah awam, bukan kaidah ulama diambil-ambil. Gitu. So Ustaz, Masya Allah. Iya Ustaz, loncatnya jauh banget Ustaz. Jauh. Ya Allah. Iya. Berarti intinya teman-teman sekalian kaidah itu benar, tapi oleh siapa kan Oleh gitu. siapa? Iya. Buat kita mah udah taklid aja, belajar aja saja dengan yang ada. Dan orang kan yang nanya gitu kan pasti kan. Saya awam Ustaz, makanya saya mesti ambil dari yang baik. Lah ente kenapa pakai kaidahnya ulama udah sama awam. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Menarik. Semakin jelas benang merahnya tentang kita belajar. Baik Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan dan juga yang sering ditanyakan teman-teman berikutnya. Fenomena awal hijrah alhamdulillah sudah mulai haus akan ilmu, merasa banyak sekali perlu dipelajari. Pertanyaannya adalah di saat kita mau belajar dengan kondisi kita saat ini, dengan kesibukan kerja, kemudian kita mungkin nggak bisa seperti teman-teman yang mondok dan sebagainya. Tetapi kan tidak ada kata terlambat, Ustaz. Durasi belajar untuk kita nih yang baru belajar seperti apa, Ustaz? Durasinya ya. Iya. Sebenarnya kalau orang baru belajar, yang paling baik adalah nggak terlalu banyak jamnya. Oh justru jangan terlalu banyak ya? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, kata Rasul. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya. Betul. Iya kan? Siapa yang futurnya kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka faqad aflah, kata Rasulullah SAW, maka dia telah menang. Ya. Maksudnya di situ adalah kita kalau beribadah tuh mesti step by step. Ya, kalau gini deh, yang dapatnya cepat biasanya hilangnya lebih cepat. Yang dapat cepat, Hilangnya hilang cepat. Gimana? Iya. Coba contohnya. Ente habis ngelihat kajian tentang pentingnya menghafal Al-Quran. Semangat kita. Balik ke rumah, bet langsung selembar, 2 lembar, 3 lembar, hafal tuh. Cuma bertahan kapan? Besok udah tekor Zat. Seminggu, udah yang seminggu kemarin hilang. Allah astaga. Kalau ngambilnya kebanyakan, nanti hilang. Tapi begitu ada tangganya, step by step, sebagaimana para ulama kan ngambil ilmu satu-satu. Lewat satu guru dulu nih. Ya, diambil yang ini nih, selesai, pindah. Lewat satu kitab tipis dulu, nanti naik lagi gitu. Dan itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tapi continue terus. Masalahnya kan kalau ya kita lihat realita deh. Mungkin teman-teman ente juga ada kali ya. Yang mungkin hijrah bareng sama kita. Iya, betul. Iya enggak? Kajian setiap kajian dimanapun ada. Kita nggak datang, dia mah datang. Tapi itu bertahan cuma setahun. Di tahun kedua kita doang yang kajian, dia enggak. Karena terlalu padat. Maka pada saat itu terlalu padat itu akan memberikan kejenuhan lah. Makanya orang-orang yang baru hijrah ini ya mesti dia langkahnya mesti benar-benar diperhatikan gitu. Dia itu ngomongin majelis ilmu yang dia datang ya. Adapun membaca hal-hal kebaikan dan lain sebagainya ya cukup setiap hari ada ya, perlu lah ya. Sekarang udah ada video yang 1 menit 2 menit itu mah terus-terusan juga nggak ada masalah. Masya Allah. Berarti alhamdulillah Ustaz, minimal kita kumpul Rabu malam tuh udah untuk tahap awal. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Nah, jangan enggak deh dalam seminggu, jangan enggak. Oke. Masya Allah. Menarik Ustaz. Masya Allah. Kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi setelah yang berikut ini ya kita akan break, dan setelah ini kita akan kembali bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Farid Syarih Hafidhahullah Ta'ala.